takut, khawatir malaikat maut, ya, ya, malakul mauti, khawatir malaikat maut itu mengambil, ya, mencabut ruh kita, ya, dalam keadaan fi ghaflatin anillahi ta'ala, yaitu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dicabut dengan kaget, jadi tidak ada persiapan, dan tidak ada tanda-tanda dari kematian. Itu kita takut betul, ya, ya. Jadi takut dalam kehidupan kita malaikat itu mencabut kita dalam keadaan kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita tetap minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pada akhir kehidupan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan kita melaksanakan kebaikan. Ini memang betul-betul diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kematian ini, yaitu apa? Min ghairi taqaddumi sababil mauti, tanpa adanya asal muasal, apa namanya, didahului dengan sebab-sebab kematian. Kalau sebab-sebab kematian, umpama sakit, ya, kita sakit itu kan ada persiapan, karena sakit sudah parah, kan ada tanda-tanda kematian. Kadang-kadang kita itu pas melihat TV bisa meninggal, pas jagongan bisa meninggal. Yang kita takutkan bahwa pada saat kita meninggal itu adalah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulul Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abihi wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin mursalin wa li kulli nashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ajdadina wa khalatina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minal badillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbil musta'in ya shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh dan majlis ta'lim kuliah subuh yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah dan maunahnya kepada kita, kesehatan zahir batin, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di majlis yang sangat mubarakah ini di Masjid Jami' Nur Syifa untuk melaksanakan sholat berjamaah
dan dilaksanakan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan meridhoi segala apa yang kita lakukan, sehingga akan menambah barokah kepada kita semua dalam hidup kita, umur kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah menyampaikan syariat kepada kita semua, sehingga dalam kehidupan ini insya Allah kita menjadi orang yang hidup terarah sesuai dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, sebelum pembacaan atau ta'allum ini kita teruskan, marilah kita buka dengan doa di ajli ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah kita hari ini telah memasuki hari ke-21 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa menyempurnakan kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat untuk meningkatkan ibadah kita pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, pada peribadahan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita tetap harus prihatin bahwa ibadah kita ini tetap menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada keprihatinan yang harus kita tanamkan di jiwa kita, sehingga dalam ibadah ini betul-betul menjadi ibadah yang ikhlas, murni, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan ibadah ini kita tetap masih banyak godaan-godaan yang menyebabkan ibadah kita batal, yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Utsman nikah, jadi dawuh Sayyidina Utsman dawuh, qala Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Sesungguhnya orang mukmin dalam perjalanan hidup ini ada pada 6 macam kekhawatiran. Ada 6 macam kekhawatiran. Ini menurut Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini adalah khalifah ketiga setelah ditinggal Rasulullah SAW, ya. Dan beliau adalah
sahabat Rasulullah termasuk Khulafaur Rasyidin, beliau sangat kaya, alim, ahli ibadah, sahabat Rasulullah kaya. Ya. Cuman kekayaan beliau digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, bukan hanya kekayaan untuk dirinya sendiri saja. Beliau berkata bahwa seorang mukmin itu ada 6 macam kekhawatiran. Ahaduha, salah satunya itu dari kekhawatiran itu min kibalillahi ayyakhuda minhu al-iman. Jadi kekhawatiran, ketakutan kita karena Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, yaitu dari seorang mukmin al-iman, iman. Nah, kita harus, seorang mukmin ya harus khawatir bahwa iman yang kita miliki ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah iman yang ada pada kita ini jangan sampai keluar dari badan kita, tetapi iman kita semakin hari semakin bagus, semakin mempunyai mutu yang bagus ya. Jadi iman kita semakin bertambah. Hadirin rahimakumullah, iman ini bisa berkurang, bisa bertambah ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi bisa tambah, bisa kurang. Kurangnya iman ini bil ma'asi, karena kita melaksanakan maksiat. Jadi tidak ada orang yang melaksanakan maksiat, melanggar kepada Allah, imannya semakin tebal. Tidak ada. Tidak ada. Dia mengaku imannya bagus tapi tidak pernah sholat, tidak mungkin. Karena sholat adalah hal yang sangat prinsip bagi kehidupan kita. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Seperti contohnya seperti itu saja. Jadi bermaksiat karena meninggalkan sholat ini tidak mungkin iman semakin tidak. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Dan iman itu juga bertambah karena kita bitaatillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu menjalankan perintah Allah, semakin taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu semakin tebal, semakin bagus, semakin kokoh. Hadirin rahimakumullah. Yang nomor 2 adalah min kibalil hafadhati, ay al-katibina li a'malil ibadi, yaitu karena kita khawatir terhadap malaikat hafadhah, yaitu malaikat yang mencatat amal ibadah kita, amal ibadah, amal seorang hamba itu. Maka kita juga khawatirnya ke sana. Khawatir apa? Ayyaktubu alaihi, yaitu takut bahwa malaikat hafadhah ini mencatat ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah, mencatat amal yang bisa mempermalukan di hari kiamat. Takut amal-amal yang nanti di hari kiamat akan dibuka pekerjaan kita yang bisa memalukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua orang yang ada pada waktu hari kiamat. Ya, kita takut itu, ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah.
Ya, hal yang memalukan di dunia itu lebih enteng dibanding dengan hal yang nanti mempermalukan ada di akhirat. Itu lebih enteng di dunia. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tahu hadis ini, juga banyak para sahabat yang melaksanakan maksiat, melaksanakan zina umpama, dia mengakui kepada Rasulullah dan minta supaya dihad, supaya dihukum sesuai dengan pekerjaannya ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau toh maksiat yang dilakukan ini dibuka di dunia ini tidak seberapa daripada nanti kita simpan ini dosa, nanti akhirnya kita dibuka di yaumil kiamah. Itu lebih memalukan dibandingkan ada di dunia. Maka sesungguhnya ini yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan diketahui dan akan dibeberkan di yaumil kiamah. Ini sangat memalukan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat-sahabat sama minta kepada Rasulullah SAW yang mempunyai dosa-dosa itu, dia mempunyai mengakui kepada Rasulullah dan minta supaya dihukum daripada nanti dihukum di akhirat. Nah itu. Jadi fuduhud dunya akhwanu min fuduhil akhirah. Rawahu Tabrani anil Fadli. Wasalisu ayyakhafa, yang nomor 3 yaitu kekhawatiran seorang mukmin, ketakutan seorang mukmin min kibalis syaitani ayyubtila amalihi. Ketakutan, kekhawatiran setan dengan segala upayanya itu bisa membatalkan amalnya seorang mukmin, amal yang soleh maksudnya, yaitu bisa dibatalkan gara-gara godaan setan. Jadi ada fi khatarin azim, dalam kekhawatiran kita melaksanakan mengamalkan amal, takut-takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mengikuti godaan setan. Nah, contoh kita mungkin ada riya, ya, ada riya, heran kepada ibadah kita, ya, ujub, masih takabur. Banyak sekali godaan-godaan yang bisa membatalkan membatalkan amal ibadah kita. Buah daripada amal yang kita lakukan adalah al-ikhlas, ikhlas. Jadi ikhlas itu buah daripada amal. Jadi ikhlas liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Amal itu hanya itu, tidak untuk siapa-siapa. Amal apa saja, bentuk ubudiyah apa saja, ini harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perjuangkan. Jangan sampai hati kita itu minggok-minggok gitu. Jangan sampai hati kita itu kesana kemari. Akhirnya tujuan ibadah ini kita bisa terhapuskan oleh godaan setan. Dalam bentuk apa saja, ya, bentuk apa saja. Jadi ikhlas dalam beramal adalah buah daripada amal itu sendiri, karena dia memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pada iftitahus shalah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita,
mati dan hidup kita hanyalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Warabi'u ayyakhafa min kibalil malik min kibali malikil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan. Takut, khawatir malaikat maut, malakul mauti, khawatir malaikat maut itu mengambil, mencabut ruh kita, dalam keadaan fi ghaflatin anillahi ta'ala, yaitu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicabut dengan kaget. Jadi tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan dan tidak ada tanda-tanda dari kematian. Itu kita takut betul. Jadi takut dalam kehidupan kita, malaikat itu mencabut kita dalam keadaan kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita tetap minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada akhir kehidupan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan kita melaksanakan kebaikan. Ini memang betul-betul diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kematian ini, yaitu min ghairi taqaddumi sababil mauti, tanpa adanya asal muasal didahului dengan sebab-sebab kematian. Kalau sebab-sebab kematian umpama sakit, kita sakit itu kan ada persiapan, karena sakit sudah parah, kan ada tanda-tanda kematian. Kadang-kadang kita itu pas melihat TV bisa meninggal, pas jagongan bisa meninggal. Yang kita takutkan bahwa pada saat kita meninggal itu adalah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Wal khamisu ayyakhafa min kibalid dunya, yaitu takut bahwa karena dunia, yaitu aimata'iha wa zinataha, yaitu takut kita itu ayyuktar, kebujuk dengan keindahan dunia, keindahan pepaes daripada dunia, keindahan dunia, takut gitu. Sehingga kita kita tasghulu anil akhirah, yaitu sibuk dengan dunia yang menyebabkan dunia itu menyibukkan kepada kita sehingga kita lupa akhirat. Nah itu yang karena keindahan dunia, kesenangan dunia, keenakan antengi ati lang tunyo, sehingga dunia itu sendiri itu bisa menyibukkan, istighol seorang mukmin dan lupa terhadap isti'dadu alal akhirah atau lil akhirati, sampai lupa untuk persiapan ke akhirat. Jadi sibuk terus dengan dunia, pagi dunia, sore dunia, malam dunia, sibuk sampai dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, semua terabaikan karena kesibukan dunia. Ini yang kita takuti. Jadi takut dia seorang mukmin itu hanya disibukkan dengan dunia dan lupa untuk
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Wasadisu yang terakhir ayyakhafa min kibalil ahli wal iyali, yaitu mengkhawatirkan karena keluarga dan kerabat, ya, kerabat, ayastaghilla bihim, yasghaluna an dzikrillahi ta'ala wa an ta'atihi. Karena kita sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kerabat, hanya mengurusi itu, sehingga kita juga akan disibukkan pekerjaan kita, kehidupan kita, sehingga kita tidak ingat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan oleh keluarga. Mungkin saja karena keluarga dalam keadaan tidak baik, mungkin saja keluarga ada yang menggoda dalam kehidupan kita, sehingga ini akan mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Maka dari itu kita terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, yang tenang, keluarga yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah keluarga kita dijadikan keluarga yang baik, yang ini tidak akan merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan pada kuliah subuh ini. Mungkin kuliah subuh yang terakhir menurut jadwal ini hari ini. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat yang bisa kita laksanakan sehingga kita dalam kehidupan kita ini bisa memperbaiki iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jamil khairati fil hayati wan nar. Allahumma nadim ahwalana wa hasin afalana wa khalisna min alamil faqr wal zulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un min syuril a'da'i wa syayatin wa nafsil mudhsir. Allahumma yassir lana al-intidama fi jamil dunya wa yati wad dunya wa sin wa dina bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.